Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati dimanapun Anda berada. Saya doakan Anda sekarang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya, pagi tadi saya terbangun mendengar ada. Pagi tadi saya terbangun seperti biasa karena mendengar azan subuh, teman-teman. Azan subuh yang merdu ya, memanggil umat-umat muslim untuk segera bangun untuk sholat subuh. Tapi udahlah, itu kebiasaan kita dan saya sangat terbantu dengan suara azan subuh, teman-teman. Pagi ini jam 8 ya. Ada ya. Saya akan menjawab pertanyaan salah satu netizen, kalau tidak salah masih Ci Azman ya, dari Malaysia, dari Selangor. Beliau duduk di Selangor dalam Malaysia. Beliau bertanya, Kang Gun, katanya saya beli kelinci atau arnab. Dia mengatakan demikian. Kalau di Malaysia itu arnab ya, kelinci itu. Saya beli arnab usia 1 bulan. Nah, bagaimana caranya supaya arnab tersebut yang baru dibeli itu tidak kemudian mati, kan seperti itu. Jadi jelasnya jika kita membeli bibit ya, atau anakan kelinci yang usia 1 bulan, yang tentu saja sudah disapih menurut kebanyakan orang, kemudian kita bawa ke rumah. Nah, tentu saja kan suasananya baru. Nah, bagaimana tips-tipsnya? Nah, ini yang akan saya jelaskan. Baik teman-teman, untuk menjawab permasalahan itu, di sini saya akan membahas 2 hal pokok ya. Yang pertama, asal muasal ya, asal muasal daripada kelinci yang kita beli. Nah, yang kedua yang kita bahas adalah penanganan setelah kita beli, yaitu di rumah. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Sebaiknya atau saran saya teman-teman, kalau kita membeli kelinci atau bibit kelinci atau anakan kelinci, ini kan urgensinya usia 1 bulan ya. Usia 1 bulan itu kalau di kami di perguruan kelinci utara itu relatif belum disapih, teman-teman. Kalau saya menerapkan 1,5 bulan. Jadi saran saya, membeli kelinci itu cobalah usahakan dari peternak langsung ya, teman-teman. Dari peternak langsung. Jadi kita langsung datangi peternak tersebut, kita datang ke kandang, kita lihat langsung di TKP ya. Kita bisa sortir, kita bisa seleksi ya. Tentu saja kan masalah ciri-ciri kelinci yang sehat, mungkin sebagian Anda sudah tahu, tapi di sini saya tidak akan membahas itu karena kan bukan itu substansinya. Substansinya kita cari ke kandang peternak seperti itu. Nah, di sana Anda bisa langsung bertanya kepada peternak atau yang memiliki atau yang mengurus kelinci tersebut ya. Misal, ini usianya sudah genapkah 1 bulan, ini sudah disapihkah, atau ini bagaimana, bla 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 dan lain sebagainya. Termasuk kita bisa memilih jenis kelaminnya, apakah pejantan atau betina. Memang tidak setiap peternak tahu persis ya jenis kelamin anak kelinci walaupun usianya sudah 1 bulan. Nah, terus terang saya juga belum tahu atau tidak mendalami itu, karena membuat saya itu tidak terlalu urgent lah. Yang penting sehat-sehat aja dulu kan, seperti itu. Nah, namun untuk menjaga supaya tidak jantan semua atau betina semua, misal ini kita mau beli 2 ya, sejodoh atau sepasang. Ya jangan beli 2 lah, kita beli 3 atau 4 ya. Mudah-mudahan nanti ada yang berbeda jenis kelaminnya kan, seperti itu. Nah, selain kita bisa memilih dan menanyakan langsung itu, kita juga bisa memastikan jenis pakan apa yang biasa diberikan di situ. Ini penting karena kita akan melanjutkan daripada pakan itu di rumah, kan seperti itu. Misal di kandang yang kandang peternak itu, kelinci itu biasa diberi kangkung ya, bayam atau wortel atau rumput jenis apa, jenis galinggang. Itu kan kita bisa nanti, oh ya di rumah saya ada gitu kan, atau di kebun saya ada. Kan kita bisa
bisa tahu persis jenis-jenisnya. Supaya apa? Maksudnya supaya kelinci yang tadi kita beli ketika sudah dibawa ke rumah itu tidak kaget. Oh, ternyata di sini juga makanannya sama kayak di rumah kita dulu kan gitu. Itu nggak perlu dicatat ya. Nah, ini untuk yang kita langsung ke kandang peternak. Nah, apabila kita membelinya di pasar ternak ya, di pasar hewan atau di pinggir jalan seperti di daerah Lembang ya, Lembang ke arah Subang itu, di kiri jalan itu sebelah sana Tangkuban Perahu atau sebelah sini Tangkuban Perahu itu biasanya ada tuh yang jual kelinci di pinggir-pinggir jalan lucu-lucu. Rata-rata memang sudah disapi, sudah 1 bulan. Ya memang sudah disapi lah, kalau yang masih nyusu kan nggak ada sepertinya di situ. Nah, kita juga harus bertanya kepada penjual itu, walaupun penjual itu bukan yang beternak gitu kan, hanya dia mah sebagai pengepul, peribahasanya kan seperti itu. Yang penting itu pakan yang biasa diberikan ya, pakan yang biasa diberikan. Tanyakan saja, Bang, misalnya ini kelinci harga berapa, satu pasang 100.000 misalnya, usia 1 bulan, makanannya apa, ini rumput, jenisnya apa, ini rumputnya seperti ini. Itu paling penting gitu. Jadi sebaiknya memang yang paling mendasar itu untuk anak kelinci usia 1 bulan itu pakan yang biasa dia makan itu apa. Beda dengan kelinci dewasa, teman-teman. Kalau kelinci dewasa dikasih jenis rumput hijauan aja, apa aja dia embat. Ya, yang penting ya ada beberapa lah yang berduri atau yang terlalu berbulu atau yang keras, itu biasanya tidak mau. Tapi untuk anak kelinci yang 1 bulan mah ya harus tertentu lah gitu ya. Itu saran saya. Nah, jadi itu untuk bagian pertama ya, katakan bagian pertama itu bagaimana kita menyikapi keadaan di tempat asal daripada anak kelinci tadi ya, bisa di peternak, bisa juga di penjual. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi setelah kita beli, arti kata kelinci-kelinci itu sudah ada di rumah kita. Yang pertama teman-teman, kelinci setelah kita beli itu tentu saja harus punya kandang ya. Kandang itu ya namanya juga baru beli ya, tidak perlu terlalu permanen juga nggak apa-apa. Atau yang memang sudah permanen lebih bagus. Namun setidaknya dia memiliki ruang yang cukup ya. Salah satu contoh sebesar itu tuh ya. Ini sebesar ini, kalau untuk 2 ekor cukup. Ini kandang besi. Dulu ini harganya sekitar 150.000 ya. Nah, kalau teman-teman belum punya seperti itu, kandang besi itu, ya bisa bikinlah dari dari bambu kan, seperti itu. Bisa bikin dari bambu. Nah, kemudian teman-teman usahakan jangan di tempat yang gaduh ya. Misalnya di belakang rumah itu ada anjing, ya, banyak kucing, kemudian disatukan atau disandingkan dengan kandang kambing yang suaranya terus mengembe ya. Karena apa? Aslinya binatang kelinci itu kan tergolong herbivora ya teman-teman. Herbivora itu makan rumput dan cenderung sebagai binatang yang dimangsa seperti itu. Artinya dia itu sangat takut dengan binatang-binatang predator. Begitu. Itu ide dasarnya. Kalau dia melihat atau mendengar binatang-binatang predator, dia akan stres, teman-teman. Ya, misal ini anak kelinci baru 1 bulan, baru kita beli dari rumah. Ujung-ujung loncat kucing, kucing mengeong, kucing kawin, anjing menggonggong kan, seperti itu. Itu pasti dia akan stres. Akibatnya apa? Kalau kelinci sudah stres, biasanya nggak mau makan, diam aja seperti itu ya, ngahulang, diam. Lama-lama kan dia jadi lemas. Karena apa? Dia tidak mau makan karena stres itu. Mendengar gonggongan anjing, kucing beranak, kucing kawin ya, kucing berkelahi seperti itu, atau kambing terus-terusan mengembe. Jadi usahakan di tempat yang relatif sepi. Atau suara-suara lain seperti bising kendaraan atau bingar-bingar suara musik ya, juga itu tidak bagus.
Misal kita punya baru beli anak kelinci, ditaruh di samping studio recording atau studio musik gitu kan, itu tidak baik. Jadi sebaiknya ditempatkan di tempat yang relatif sepi itu teman-teman. Yang kedua, masalah pakan. Masalah pakan kan kita sudah punya catatan ya. Tadi waktu kita beli, oke, itu kita lewati. Kemudian cara kasih pakan. Nah, cara kasih pakan kalau saya biasanya kan 2 kali teman-teman, pagi dan sore seperti itu. Nggak perlu banyak-banyak, 1 genggam. 1 genggam itu cukup ya. Jangan bro, banyak-banyak gitu. Nanti keinjek-injek gitu kan, rumput itu keinjek-injek, kemudian ada air kencing segala macam, bahkan itu nanti akan jadi penyakit kalau keinjak-injak banyak 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 terpapar air kencing, itu lembab, itu kurang bagus, bisa bisa menimbulkan sakit perut, dianya bisa mencret sedikit aja. Namun kita pantau, arti kata ketika dia rumput itu sudah mulai habis, kasih lagi seperti itu. Memang ya kayak kita punya bayi, namanya juga kan dia masih balita, istilahnya masih kecil kan, harus kita pantau. Nah kemudian kalau malam teman-teman, kalau kelinci baru usia 1 bulan, kalau saya ditutup kandangnya itu seperti ini. Ini kalau malam seperti ini teman-teman. Katakan kita baru beli seperti, nah ini kebetulan satu bulan pas ini. Ini 1 bulan pas ya, tapi ini belum disapih ya teman-teman, belum disapih karena kalau saya di sini biasanya 1,5 bulan baru disapih. Dan kebetulan juga ini teman-temannya 3 ekor ada yang molting tuh, yang molting tuh kan, di video sebelumnya kan sudah saya jelaskan. Nih jadi ketika malam teman-teman, ini ada baiknya kita tutup seperti ini ya. Nah, ditutup seperti itu kan kalau malam. Nah, kalau masalah sirkulasi udara kan relatif gampang lah, banyak masuk ke sini atau diberi celah sedikit nggak apa-apa. Jadi maksudnya supaya tidak terlalu dingin lah kalau malam. Nah, selanjutnya tentang air minum. Tentang air minum itu tergantung kebiasaan pakan yang diberikan teman-teman. Ini pengalaman saya, kalau kelinci pakannya pelet teman-teman, itu biasanya dikasih minum. Tapi kalau kelinci pakannya murni rumput seperti di saya di perguruan kelinci utara ini tidak dikasih minum juga tidak apa-apa, karena kan kandungan air di dalam rumput itu juga sudah cukup. Buktinya dia kencing terus tuh walaupun dia tidak minum. Namun kalau teman-teman mau kasih air minum juga ya silakan. Cuman kalau saya mah tidak, karena ya ribet lah. Kan dia sudah cukup itu dari hijauan juga ya, ada airnya. Nah, yang terakhir teman-teman, ini mah tips ya supaya dia cepat besar. Itu harus sering dikasih buah-buahan ya teman-teman, terutama buah-buahan yang manis. Karena apa? Anak kelinci yang baru usia 1 bulan itu masih kangen dengan air susu yang notaben barangkali agak manis ya. Nah itu bisa diganti rasa manis itu dengan buah-buahan seperti buah pisang ya, buah pepaya, buah semangka, buah nangka, duren, jambu. Kenapa duren tersenyum, pengen kameramen? Enggak. Iya. Jadi saya rasa itu ya, mudah-mudahan Cik Azman yang ada di Selangor, Malaysia bisa paham juga yang lain ya. Silahkan dicoba, itu yang biasa kami lakukan atau setidaknya pernah saya lakukan sebelum ini ya, karena setelah kita memelihara kelinci hampir 4 tahun tidak pernah beli lagi ya, malah jual terus. Kameramen yang sering jual ya kan? Ya. Iyalah, duit nama tingkah mana mah. Udah? Oh udah? Ya udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.